Jadi untuk Bapak Rudi, sekiranya macam saya berminat untuk ke Surabaya, apa tempat yang bakal Bapak rekomendasi kepada saya? Pak Rudi, Ya. ada juga isu keselamatan, ada juga orang yang takut untuk ke Indonesia, takut jika ada, terutamanya kalau perempuan, untuk pergi seorang ataupun berdua bertiga dalam kumpulan kecil. Adakah apa-apa isu keselamatan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keselamatan kita? Baik sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang berbahagia ini, Hari Raya Aidil Fitri, hari kemenangan untuk umat Islam di seluruh dunia. Alhamdulillah, hari ini saya menyambung silaturahim dengan warga Jalan Banjar, terutamanya adalah Tuan Haji Jamaluddin. Assalamualaikum Tuan Haji Assalamualaikum Jamaluddin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya ini, Encik nama? Encik Afik ya. Dan di sebelah kiri, Misbahul Munirah. Misbahul Munirah. Di pertemuan kita kali ini, saya datang ke sini, Alhamdulillah saya dapat bertemu terus dengan Tuan Haji Jamaluddin untuk bertanya-tanya berkenaan dengan Jalan Banjar, Tuan Haji. Tuan Haji, sila bagi macam mana Jalan Banjar ini disebut sebagai Jalan Banjar. Ya, alhamdulillah, terima kasih saudara Pak Rudi kita daripada Tuban, Surabaya, ya, Jawa Timur. Ya, alhamdulillah kita sering ketemu sama Pak Rudi dalam beberapa acara yang lalu. Jadi alhamdulillah persoalannya tadi, pertanyaannya tadi ialah mengenai bagaimana Jalan Banjar ini Benar. timbul namanya itu, Iya, nama Jalan Banjar itu ya. Jadi kemungkinan ya dalam proses migrasi masyarakat Banjar daripada Kalimantan Selatan sekitar tahun 1862, begitu yang pertama sekali migrasi yang pertama masyarakat Banjar itu. Jadi kehadiran masyarakat Banjar ini adalah daripada Kalimantan Selatan. Ya, dan melalui persinggahan terutamanya di Sumatera. Ya, Sumatera itu bagian Medan, ada Jambi, ada Tungkal, Tembilahan. Langsung masyarakat Banjar ini melintas, menyeberang, lalu bertapaklah mereka ini di kawasan-kawasan negeri Johor. Kemudian di Selangor dan juga negeri Perak. Jadi itulah maknanya masyarakat Banjar ini kewujudan masyarakat Banjar di Jalan Banjar ini khususnya adalah signifikan dengan adanya Masjid Lawas atau Masjid Al-Athhar. Yang Masjid Lawas ini kalau kita lihat dari sejarahnya tercatat dibina dalam tahun 1901. Jadi ketika itulah masyarakat bertapak di sini dengan aktivitas pertaniannya, bercocok tanam terutamanya di masyarakat di sini adalah penanam padi. Jadi jalan ini dinamakan dengan Jalan Banjar karena kemungkinan ketika itu mayoritasnya masyarakat ini adalah masyarakat Banjar. Maka kekallah jalan itu Jalan Banjar, kemudian ditukar kepada Jalan Kelompang dan sekarang ini kita balikkan untuk memartabatkan sebagai landmark masyarakat Banjar di daerah keren ini. Kita tetapkan balik semula jalan ini sebagai Jalan Banjar. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Haji. Begitulah tadi Jalan Banjar rupanya ada pernah diubah ke Jalan Kelompang. Jadi sekarang diubah lagi atas inisiatif bersama dengan ketua-ketua jabatan pentadbiran daerah sini semua mengekalkan identitas Banjar itu di sini. Dan sampai hari ini dikekalkanlah nama Jalan Banjar. Ya. Jadi kalau sebagai keturunan orang Banjar di Jalan Banjar ini untuk menjaga keturunan masyarakat Banjar ya. Ya. Sekarang ini usaha apa yang dilakukan oleh si Afik sendiri? Contoh lah, belajar bahasa Banjar. Mungkin untuk mengekalkan itu identitasnya Banjar di kawasan ini, mungkin dengan caranya kita mempraktiskan lah. Mungkin ada keluarga yang lama, tua-tuanya, mempraktiskan kepada anak muda bahasa-bahasa Banjar itulah, supaya dapat diteruskan legasinya itu. Bahasa Banjar lah, yang mempelajari kepada kaum-kaum yang tua. Betul. Itu bagi kita generasi muda ya. Dan ada lagi kesenian-kesenian untuk orang Banjar yang boleh diketengahkan. Mungkin hari raya ini juga. Hari raya ini salah satu daripada aktivitas yang kita boleh dilakukan lah. Contoh kita adik-beradik semua bertemu saudara-saudara. Mengunjungi. Ya. Di situ kita dapat mengenali kita punya itu budaya-budaya juga lah. Kepada Cik Munirah pula saya ingin bertanya, Cik Munirah, apa yang menarik di Jalan Banjar ini? Terutamanya di Jalan Banjar atau sekitar Banjar nih? Jalan Banjar itu saya rasa sebenarnya kalau macam ada kenduri itu yang lebih specialnya wadi kipeng. Iya, wadi kipeng. Sebab sebenarnya kalau di tempat lain kenduri itu tak ada wadi kipeng. Tapi kalau di sini ada. Wadi kipeng itu sejenis macam mana? Sejenis manisan. Ya, kuliner. Jadi kue ya? Ya, kue. Kue wadi kipeng. Yang daripada tepung, lepas tu ada dia punya kuah warna coklat. Ya, khas masyarakat Banjar. Jadi kalau datang di Banjar ini memang banyak lah budaya-budaya Banjar yang masih dikekalkan di Jalan Banjar ini, Tuan. Saat peletakan batu pertama
Masigi Lawas tahun 1901 Tuan Haji. Iya. Boleh Tuan Haji bagi tahu yang meletakkan batu asas itu pertama? Jadi peletakan batu asas ini masih lagi menjadi misteri kepada masyarakat Banjar di sini khususnya. Bagaimana juga dengan keadaan kehadiran kayu yang digunakan, yang disebut sebagai nama kayu ulin dalam bahasa Banjar, itu adalah sejenis kayu keras. Nah, Kayu yang keras. memang tidak tahu bagaimana caranya kayu-kayu ini dibawa daripada Banjarmasin ke sini. Dan pengasasnya itu pun masih diragui lagi siapa sebenarnya dalam 1901 itu. Cuma dalam kebetulan kehadiran nenek kita yang hadir di Malaysia ini sekitar tahun 1941, beliaulah maknanya yang cuba merenovasi, merehab bumbung bangunan dan sebagainya Masjid Lawas ini. Tetapi yang aslinya, yang asalnya dari segi kajian yang secara sistematik belum ada dijalankan. Siapa sebenarnya yang meletakkan batu asas Batu Masjid asas Lawas ini ya? tersebut ya. Jadi masih ada teka-teki yang belum Ya. dijumpai, tetapi masyarakatnya memang wujud dan identitas mereka tidak dapat terbantahkan, masih lagi utuh sampai hari ini. Ya. Kemudian saat Tuan Haji tinggal di sini pada masa itu, kira-kira lah Tuan Haji, Ya. ada berapa persen kenaikan dari masyarakat Banjar di daerah Krian ini? Jadi kalau dari segi sensusnya, dari segi perkiraan, kalau perhitungan daripada undi dalam pilihan raya, kan, pemilihan pilihan raya umum itu, kita melihatkan daerah Krian ada sekitar 60 ke 70 ribu orang pengundi. Dan kita menganggarkan sekitar 40 ke 60% itu adalah karangan masyarakat Banjar. Tapi kalau peringkat awalnya, maknanya Banjar ini tidak dapat diketahui sebenarnya berapakah bilangan masyarakat Banjar sebenarnya hadir ke tanah Melayu ketika itu. Tetapi maknanya peningkatan masyarakat itu hadir dalam 3 gelombang. Gelombang pertama, kedua, dan 3 atas faktor penolakan sebab berlakunya perang saudara di Kalimantan Selatan di antara sultan-sultan dan juga pengaruh penjajahan Belanda ketika itu. Dan kebetulan ketika itu juga ekonomi negara kita, negara tanah Melayu, Malaysia ketika itu agak terlebih ke depan dibandingkan dengan masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Jadi migrasi itu berlaku dalam beberapa kelompok yang datang ke hadir ke Malaysia ini. Jadi peringkat awal itu agak signifikan ya, kehadiran masyarakat Banjar ini dengan bilangannya mencecah hampir mungkin 10.000 orang peringkat awal itu. Jadi mereka ini datang daripada Johor, Selangor, dan Mentap. Sebagian ini di Perak, daerah Krian ini khususnya. Oke, tuan-tuan, jadi penghijrahan awal sudah dan sekarang ini anak-anak muda, generasi muda sekarang nih, agak menirah ya. Generasi muda ini sekarang, untuk kita saling mengeratkan silaturahim di antara dari Banjar, Kalimantan Selatan, dan untuk mengeratkan silaturahim itu, apa cadangan? Baik, untuk mengeratkan silaturahim ini, kita sekarang dalam dunia teknologi. Jadi tak kisah berapa jauh kita ada social media. Macam seperti video ini, kita juga upload di TikTok atau Instagram kan. Jadi YouTube, kita masih berhubung secara digital bersama sahabat-sahabat sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Saling bertanya kabar dan menceritakanlah apa-apa hal kita. Sekiranya ada kulaan-kulaan yang nak datang di daerah Krian ini, macam mana dia punya berhubung? Oh, boleh saja menghubungi bapak kita di sini. Ya, Tuan Haji Jamaluddin. Melalui WhatsApp, melalui email juga boleh. Mungkin ada yang teringin nak bertemu dengan kulaan-kulaan di sini untuk saling mengenali. Ya. Sering. Itu boleh katakan saban bulan ada itu saja yang datang dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Jakarta, keluarga kita yang merata tempat yang ada tinggal di Indonesia itu. Kalau lah ada pertukaran pelajar dari masyarakat Banjar ke Kalimantan Selatan, cadangan Cik Afiq sendiri macam mana cara untuk saling bertukar? Mungkin juga itu bisa dilaksanakan melalui duta-duta. Duta-duta ya? Itu lebih mudah lah prosesnya. Mungkin caranya juga lebih mudah diteruskan. Mana mungkin dijadikan keluarga angkat. Program keluarga angkat itu kita panggil itu sama ada yang daripada Kalimantan Selatan. Saya duduk di sini selama 1 bulan ataupun 1 tahun itu dapat mengenali budayanya lebih kurang samanya atau enggak lah. Ya, lebih mengenal ya identitas dari masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan dan masyarakat Banjar yang ada di Malaysia. Sebenarnya masyarakat Banjar yang ada di daerah Krian ini kiranya banyak Tuan Haji ya? Ya banyak. Ada hampir dari 40% ya, 40% dari ribu ya sekarang. Dan sekarang ada puluhan ribu dan hampir 1 juta di seluruh Malaysia ya. Jadi ada sekiranya kulaan-kulaan yang ada di daerah Krian, di luar Krian ini, sekiranya pun ingin nak sambung silaturahim, boleh datang saja di daerah sini ya. Insya Allah. Yang di Selangor, di Sabak Bernam, kita kan di Sekincan, di Tanjung Karang, kalau di Selangor ya, termasuk juga di Johor, di Muar, di Senggarang, di mana-mana itu kan.
masih ada keturunan Banjar di sana, insya Allah. Dinaungkan dengan siapa Tuan Haji? Sekarang ini di bawah naungan siapa? seorang Dato' Azmi Kamil daripada Kuala Lumpur. Jadi Persatuan Banjar di Malaysia, ya. di bawah naungan dari Dato' Azmil tadi ya. Dan saya sebagai timbalan Presiden Pertuban Banjar Malaysia ini juga. Jadi kalaulah pertukaran pelajar tadi melalui syiar Islam seperti pondok pesantren? Iya, betul. Kita ada juga sekarang ini, kalau yang termuda, yang paling recent, yang paling terdekat baru ini, kita mendatangkan imam-imam tarawih daripada Kalimantan Selatan. Juga ada guru-guru yang mengajar kuliah-kuliah asar dan kuliah-kuliah subuh yang kita datangkan juga daripada Kalimantan Selatan. Jadi maknanya hubungan dua hala di antara G2G antara Malaysia dan Indonesia ini terjalin rapat, terus sering berlaku di antara dua negara ini dari masa ke masa. Jadi untuk Bapak Rudi, sekiranya macam saya berminat untuk ke Surabaya, apa tempat yang bakal Bapak rekomendasi kepada saya? Ya, Cikgu Munirah, kalau Cikgu ingin datang ke Surabaya, saya sarankan satu untuk berziarah wali. Berziarah kepada Wali Songo Ya. Dan ke pondok-pondok pesantren. Dan ada satu lagi tempat-tempat yang menarik seperti Peranginan, seperti di Gunung Bromo, itu di Surabaya. Sangat Jadi popular sana. Ya. populer Kemalang. sekali ya. Jadi ada banyak tempat di tempat saya yang boleh dikunjungi oleh rakyat Malaysia, seperti peranginan-peranginan di daerah Lamongan, di daerah tempat saya sendiri itu ada tempat-tempat di persawahan yang cantik sekali. Jikanya orang Malaysia ini mau ke sana, Surabaya atau Jakarta, di mana-mana di kawasan Indonesia, mungkin yang mana budaya di sana yang tidak ada di Malaysia, yang mana terutamanya budaya Banjar di Indonesia yang tidak ada dijumpai di Malaysia ini, yang mana saya boleh pelopori di sana. Ya, budaya yang tidak ada di Malaysia tetapi ada di Indonesia. Ya. Termasuk kalau budaya Jawa ya. Kalau sebab saya orang Jawa, kalau di budaya Jawa itu adalah takbir keliling. Takbir keliling. Yang takbir keliling Oh, itu yang waktu lebaran, ya, lebaran. waktu menjelang hari raya. Ya, ya. Nah, itu kita dapat melihatlah bagaimana keramaian sambutan masyarakat itu berduyun-duyun untuk berhari raya itu membunyikan horn, membunyikan kentongan, dan disebut apa, malam takbir raya itu yang tidak ada di Malaysia. Tetapi bila Cikgu boleh datang ke Jawa, itu ada. Oh, Ada kita yang- pergi waktu lebaran nanti. Ya. Tahun depan waktu lebaran kita ke Surabaya. Ya. Bapak Rudi, Ya. ada juga isu keselamatan, ada juga orang yang takut untuk ke Indonesia, takut jika ada, terutamanya kalau perempuan, untuk pergi seorang ataupun berdua bertiga dalam kumpulan kecil. Adakah apa-apa isu keselamatan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keselamatan kita? Baik, persoalan yang bagus. Jadi kalau kita berkunjung ke Indonesia, karena di Indonesia itu lingkungan dia kurang begitu mesra dengan pelancong sebenarnya ya. Tetapi kalaulah kita berkumpulan, lebih baiklah daripada kita seorang-seorang. Ya, karena di tempat kita itu sebenarnya bukan bahaya, tetapi karena orang Indonesia sendiri yang bertemu dengan orang-orang dari asing itu biasanya suka mengambil kesempatan. Jadi kalau kita seorang-seorang itu biasanya diambil kesempatan dari, bukan bahaya dari segi cash macam-macam, tetapi mungkin harga. Kalau kita membeli barangan itu saja. Jadi biasanya ya, misalkan kalau mengenal dengan seorang yang ada di Indonesia, itu lebih baik menghubungi dan supaya dapatlah tuntunan untuk bagaimana belanja di sana. Jadi mudah sebenarnya. Kalau kita menggunakan sosial media yang betul, maka kita pun akan mendapatkan kemudahan yang banyak sebenarnya. Surabaya itu besar. Nah, jadi di Surabaya itu besar, bukan hanya satu tempat seperti di tempat-tempat kita di Malaysia itu. Mungkin satu semenanjung itu hanya di Surabaya saja tahu. Jadi Surabaya itu ada lebih dari 30 juta penduduk. Satu Malaysia. Ya, satu Malaysia. Jadi ada banyak juga pelajar-pelajar dari Malaysia yang memilih ke daerah Malang. Iya. Ada satu universitas di Muhammadiyah Malang. ya itu Umum. banyak pelajar-pelajar Brawijaya, dari Malaysia yang belajar ke Indonesia. Terima kasih Tuan Haji Jamaluddin Ya, sama-sama. dan Cikgu Munirah ya, Ya. dan Afiq. Jadi kunjungan saya ke sini insya Allah ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf ya. Terima kasih Tuan Haji Jamaluddin. Sama-sama, Semoga alhamdulillah panjang umur rezeki kita. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat Alhamdulillah. dan sila berkunjung ke Malaysia dan sila berkunjung ke Indonesia untuk
berikutnya ya. silaturahmi dua negara, Silaturahim. insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.